Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah taala. Halaman 23. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, ya Allah, aku menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu lah, ya Allah, aku memohon pertolongan. Nasta'in, isti'anah. Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Dan berarti kan dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa yang spesial. Iyyaka na'budu. Ya. Kalau gaya bahasa yang biasa, na'buduka. Ya. Saya atau kami menyembah engkau. Subjek, predikat, objek. Ya. Ini biasa na'buduka. Namun Allah tidak menggunakan na'buduka. Di sini Allah tidak katakan na'buduka wa nasta'inuka. Tidak. Namun Allah gunakan iyyaka na'budu. Objeknya ditaruh di depan. Kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mohon pertolongan. Maka dalam bahasa Arab seperti ini, ya, taqdimul maf'ul 'alal fi'li yufidul hasra. Maf'ul, objek, ketika ditaruh di depan, yang dia lebih depan, lebih duluan daripada fi'il, maka ini menunjukkan adanya pembatasan, hasr. Maka kalau kita terjemahkan, kalau kita maknai, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah satu-satunya, semata kami menyembah. Hanya kepadamulah satu-satunya kami mohon pertolongan. Kami tidak menyembah yang lain, kami tidak minta tolong kepada yang lain. Ini maknanya. Jadi satu-satunya menyembah dan minta tolong hanya kepada Allah satu saja. Ya, maka orang yang minta tolong kepada selain Allah, minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada kuburan, minta tolong kepada dewa-dewa, minta tolong kepada jin, maka dia telah melanggar ayat ini. Atau orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada matahari, beribadah kepada bulan, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada Nabi, maka dia telah melanggar ayat ini. Wa fil hadits, dan dalam hadis Nabi bersabda, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, ista'in, isti'anah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Diya dalam kitab Al-Mukhtar, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dalil isti'adzah, firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku meminta perlindungan kepada Rabbul Falaq, kepada Rabb yang memiliki Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Pada Allah yang memiliki waktu subuh. Surat Al-Falaq ayat pertama. Kemudian juga qul a'udzu birabbin nasi. Katakanlah aku minta perlindungan kepada Rabbnya manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nas ayat ke-1, ya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berta'awudz, untuk isti'adzah kepada Allah, kepadanya. Berarti Allah cinta kalau kita lakukan itu. Allah ridha. Kalau Allah cinta, Allah ridha, berarti isti'adzah adalah ibadah. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Dan dalil istighatsah adalah firman Allah Ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian pasti akan mengijabahnya, pasti akan menjawabnya.
akan mengabulkannya. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Maka Allah Ta'ala menyukai kalau hambanya beristighatsah kepada Allah semata. Dan Allah pasti akan ijabah, Allah akan kabulkan. Kalau Allah sukai, Allah ridhai, berarti istighatsah adalah ibadah. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman Al-Barrak menjelaskan definisi-definisinya. Fal isti'anatu talabul auni. Isti'anah artinya meminta pertolongan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Bima'na atlubul auna minka ya Allah. Maknanya aku minta pertolongan darimu ya Allah. Maka isti'anah minta pertolongan ini ibadah. Yaitu minta pertolongan dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Seperti minta tolong untuk dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, disembuhkan penyakitnya, dihilangkan masalahnya, dan yang lainnya. Ini hanya Allah yang mampu. Adapun minta pertolongan kepada makhluk, kepada manusia, ini dibolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, makhluk tersebut hidup. Yang kedua, makhluk tersebut hadir, orangnya ada di hadapan. Yang ketiga, makhluk tersebut mampu untuk menolong. Seperti kalau kita minta tolong kepada teman, misalnya untuk membelikan makanan. Karena sedang sibuk, minta tolong kepada teman untuk membelikan makanan. Temannya hidup nggak? Hidup. Temannya hadir nggak di hadapan kita? Atau bisa kita hubungi nggak? Bisa. Ada teman sekantor, satu ruangan misalnya. Atau bisa kita telepon. Kemudian temannya mampu nggak belikan? Mampu, maka boleh. Inilah yang Allah Ta'ala katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nabi juga bersabda, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba tersebut menolong saudaranya. Allah nyuruh kita saling tolong menolong. Berarti ta'awun boleh, saling tolong menolong kepada makhluk boleh dengan syarat 3 tadi. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka ini menjadi isti'anah yang bermasalah. Isti'anah yang bermasalah. Bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Misalnya minta tolong kepada orang mati. Syarat pertama tidak terpenuhi, orang mati. Atau minta tolong kepada makhluk yang masih hidup namun tidak hadir. Misalnya orang sedang di Jogja minta tolong kepada kiai yang ada di Surabaya. Wahai kiai, tolong saya. Ini kesyirikan. Atau minta tolong kepada orang yang nggak mampu. Minta tolong kepada orang gila yang cacat. Minta rezeki, minta naik gaji bukan kepada bos, tapi minta naik gajinya kepada orang gila yang di pinggir jalan yang cacat. Dia hidup, dia ada, namun dia nggak bisa bantu, namanya orang gila. Kalau ada orang minta tolong seperti ini kepada orang gila di pinggir jalan, berarti dia punya keyakinan kepada orang gila tersebut. Dia punya keyakinan orang gila ini bisa punya kemampuan khusus yang memudahkan rezeki dia. Ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian wal isti'adzatu talabul iyadhi wal ismati. Isti'adzah artinya meminta iyad, meminta perlindungan, wal ismah dan perlindungan, sama. Taqulu, contohnya Anda mengatakan asta'idzu billahi, aku minta perlindungan kepada Allah. Au a'udzu billahi, atau aku minta perlindungan kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Allah juga katakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi.
Kalau engkau membaca Al-Quran, maka berta'awudlah, meminta perlindunganlah kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 98. Ya, sebagian ulama menjadikan ayat ini dalil wajibnya baca ta'awudz ketika sebelum baca Quran. Karena Allah Ta'ala katakan fasta'idz dengan kalimat perintah. Mintalah perlindungan. Sebelum baca Quran, baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya ayat ini menyuruh kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalimat ini disebut dengan kalimat ta'awudz atau kalimat isti'adzah. Wal istighatsatu talabul ghauthi. Dan istighatsah artinya meminta ghauth. Ya, meminta ghauth. Ghauth artinya al-aunu fi syiddah, pertolongan di masa genting. Arti istighatsah termasuk isti'anah, namun lebih khusus lagi. Istighatsah itu minta tolong di masa genting. Ketika kita naik perahu, kemudian perahunya bocor atau ada badai. Ketika kita naik pesawat, pesawatnya oleng. Atau ketika kita naik mobil, remnya blong. Kita minta tolong. Maka ini namanya istighatsah. Ketika itu, ketika kondisi genting seperti itu, hanya boleh istighatsah kepada Allah. Ya. Kalau istighatsahnya kepada selain Allah, maka syirik. Ya, seperti contohnya orang-orang Syiah. Ketika mereka dalam kondisi genting, maka mereka mengatakan, Ya Husain. Ya Husain cucunya Nabi. Mereka mengatakan, Ya Husain. Ya, ketika kondisi genting, yang mereka teriakkan itu, Ya Husain. Wahai Husain, aku minta tolong kepadamu. Ya, demikian maknanya. Makanya beristighatsah kepada Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk kesyirikan. Ya, istighatsah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min anwa'il ibadati, dan di antara bentuk ibadah adzabhu taqarruban wa ta'ziman. Menyembelih hewan dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'ziman, dalam rangka mengagungkan. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, dalil menyembelih. Bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Adalah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ya, sembelihanku, nusuk artinya sembelihan. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan juga matiku. Itu semua hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah itu. Dalam masalah salat, dalam masalah menyembelih, dalam masalah menyerahkan kehidupan kita, dan juga masalah menyerahkan matinya kita. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Fasalli rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu, untuk Allah. Surat Al-Kautsar ayat kedua. Faqarranallahu bainas salati wa dzabhi. Maka Allah Ta'ala menggandengkan antara salat dengan menyembelih. Wahuma yahsilani minal mu'mini fi yaumin fi mithli yaumil adha. Dan dua ibadah ini bisa terjadi pada diri seorang mukmin dalam satu hari. Contohnya ketika hari Idul Adha. Yusalli salatal idi wa yadhbahu al-qurbana. Di hari itu, di hari Idul Adha, seseorang salat Id, kemudian setelah itu dia menyembelih kurban. Fa yuhaqqiqu al-amrayni, maka dia mewujudkan dua ibadah tersebut. Maka menyembelih itu adalah ibadah. Ya, menyembelih ini bahasa lainnya mempersembahkan tumbal. Bahasa lainnya mempersembahkan sesajen. Ini bahasa lain dari menyembelih. Maka mempersembahkan tumbal, sajen, yang dibolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan nama berkurban. Ibadah kurban di hari raya Idul Adha itu mempersembahkan hewan sembelihan hanya untuk Allah. Maka tidak boleh kita mempersembahkan hewan sembelihan kepada selain Allah. Mempersembahkan tumbal, mempersembahkan sesajen kepada selain Allah. Mempersembahkan
sesajen untuk Dewi Sri. Nah, ini jelas kesyirikan. Ya, supaya padinya besar panennya. Atau mempersembahkan tumbal ketika bangun gedung, ketika bangun jembatan. Maka ini mempersembahkan tumbal, sajen, sembelihan untuk jin, penunggu jembatan, penunggu gedung. Atau mempersembahkan larung, sajen untuk penunggu laut, untuk jin penunggu laut. Ini juga merupakan syirik akbar. Wa minas sunnati, dan dalil dari sunnah, dalil dari hadis, la'anallahu man dhabaha li ghairillahi. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah yang melaknat. Ya, bukan ustadz-ustadz, namun yang melaknat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, laknat artinya al-bu'du minar rahmah, jauh dari rahmat Allah. Allah jadikan mereka jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa dzabhu taqarruban ila Allahi anwa'un. Dan menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah ada beberapa jenis. Yang pertama al-udhiyatu, udhiyah, yaitu menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Wal hadyu fil haji awil umrati, atau menyembelih hadyu ketika haji atau umrah. Wal aqiqatu, atau aqiqah ketika lahirnya bayi. Wa kulluha minal qarrabina wal ansaki allati ja'at biha asy-syari'ah. Semua ini adalah bentuk mendekatkan diri dan bentuk menyembelih, berkurban yang terdapat dalilnya dari syariat. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala. Dalil nadar adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menunaikan nazar mereka, menepati nazar mereka. Dan mereka takut kepada hari di mana keburukan-keburukan mereka akan diungkap. Surat Al-Insan ayat ke-7. Fa'athna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati 'ala al-mufina bin nadhri. Allah Ta'ala memuji dalam ayat ini orang-orang yang menepati, memenuhi nazar mereka. Wal muradu nadhrut ta'ati. Yang dimaksud di sini adalah nazar dalam rangka ketaatan. Nazar untuk melakukan ketaatan. Perlu diketahui bahwasanya nazar ada dua jenis. Yang pertama namanya nazar mutlak. Nazar mutlak adalah nazar yang tidak ada muqabalahnya, tidak ada embel-embelnya. Misalnya seseorang mengatakan, besok Senin saya mau puasa Senin. Atau seorang mengatakan, besok saya mau bersedekah. Ya, tidak ada embel-embelnya. Yang kedua, nazar muqayyad. An-nadhrul muqayyadu, nazar muqayyad yang ada embel-embelnya. Seperti mengatakan, kalau saya naik jabatan, saya akan sumbang masjid 1 juta misalnya. Ada embel-embelnya, kalau saya naik jabatan. Ya. Maka ini namanya nazar muqayyad. Nah, di sini terlepas dari nazarnya mutlak atau muqayyad, kalau berupa ketaatan maka hendaknya dilakukan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Atau hadis riwayat Bukhari. Amma nadhrul ma'siyah fala yajuzu al-wafa'u bihi. Adapun nazar berupa maksiat, maka tidak boleh mengerjakannya, tidak boleh dipenuhi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man nadhara ay yu'siyallaha fala yu'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah kerjakan tersebut, janganlah berbuat maksiat. Hadisnya juga riwayat Bukhari. Fa idza nadhara al-insanu ay yaf'ala ta'atan wajaba 'alaihi ay yafiya. Maka kalau seseorang bernazar ketaatan, hendaknya dia atau wajib bagi dia untuk memenuhinya. Ka'iyakula. Contohnya kalau dia mengatakan lillahi 'alayya an asuma yawman. Wajib bagi saya untuk berpuasa satu hari besok. Saya besok mau puasa, seperti itu. Aw lillahi 'alayya an atasaddaqa bikadza minal mali. Wajib bagi saya untuk bersedekah dengan sedekah sekian dari harta saya. Ini namanya nazar mutlak. Tidak ada embel-embelnya. Ya. Namun kalau nazar itu berupa nazar maksiat, maka tidak boleh ditunaikan dan dia harus membayar kafarah nazar. Membayar kafarah nazar. Yaitu dengan membebaskan budak, atau kalau tidak ada maka memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau kalau tidak bisa maka berpuasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Ini bagi orang yang sudah terlanjur bernazar maksiat. Lakin yang bagi lil insani alla yandura. Namun hendaknya yang paling bagus seseorang jangan bernazar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nadhri. Karena Nabi SAW melarang nazar. Wa qala, Nabi bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Wa innama yustakhraju minal bakhil, dan nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, nazar yang dilarang ini maksudnya nazar yang muqayyad tadi. Ya, nazar muqayyad. Adapun nazar mutlak hukumnya sunnah, dianjurkan. Saya besok mau puasa. Ya. Wajib bagi saya besok puasa misalnya. Mewajibkan diri sendiri untuk berpuasa besok misalnya. Maka ini amalan soleh, ini amalan terpuji. Yang dilarang adalah nazar muqayyad. Ya. Harus ada embel-embelnya dulu. Kalau saya naik pangkat, kalau saya naik jabatan, saya akan puasa Senin Kamis. Kenapa untuk puasa Senin Kamis harus naik jabatan dulu? Nah, ini namanya orang pelit untuk ibadah. Makanya kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Maksudnya pelit untuk ibadah, pelit untuk sedekah. Kalau saya masuk ke perguruan tinggi negeri, saya akan sedekah. Kenapa sedekah harus nunggu diterima perguruan tinggi negeri dulu? Ini orang pelit. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innan nadhra la yuruddu syai'an walakin yastakhraju minal bakhil. Walakin yastakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak membantu apapun. Ya. Tidak mengembalikan apapun, artinya tidak membantu apapun. Artinya kalau orang bernazar, kalau saya naik pangkat, kalau saya naik jabatan, saya akan sumbang masjid 1 juta. Nazarnya ini sama sekali nggak akan membantu dia naik jabatan. Kalau saya lulus, saya akan puasa Senin Kamis. Maka nazarnya dia ini tidak akan membantu dia lulus. Sama sekali tidak membantu kata Nabi. Ya. Walakin yustakhraju minal bakhil, namun nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Wa qaddama Allahu alladzina yukhlifuna al-wa'da. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengingkari janji.
Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Di antara mereka ada yang punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kami berikan kepada dia karunia, lanasaddaqanna, dan mereka setelah diberikan karunia, mereka membenarkan kami, membenarkan ayat-ayat kami, dan mereka menjadi orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Namun ketika datang kepada mereka karunia Allah, mereka bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dalam keadaan mu'ridun, dalam keadaan enggan. Ya, atau maknanya ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi. Ini perkataan mereka. Di antara mereka ada yang punya perjanjian kepada Allah. Mereka bikin janji kepada Allah. Mereka mengatakan, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal khasirin. Kalau ya Allah, kalau Engkau mendatangkan karunia kepada kami, kami akan menjadi orang yang membenarkan ajaran-Mu, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Mereka berikrar demikian. Falamma atahum min fadlihi. Namun ketika datang karunia yang mereka pinta tersebut, bakhilu bihi, maka mereka pun menjadi orang yang kikir. Wa tawallaw, dan mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dalam keadaan enggan untuk membenarkan ayat-ayat Allah. Surah At-Taubah ayat 76. Ini contoh orang mengingkari janji. Mereka bilang, ya Allah, kalau Engkau berikan kami nikmat, kami akan lakukan ini. Setelah nikmatnya datang, mereka tidak lakukan. Ini ingkar janji kepada Allah. Faman qala in syafallahu maridi tasaddaqtu bikadza. Maka orang yang mengatakan, andaikan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku, maka aku akan bersedekah sekian dan sekian. Fa in syufiya mariduhu aw hasala lahu al-matlubu bakhila. Namun ketika dia sudah sembuh atau sudah didapatkan apa yang dia inginkan, maka dia menjadi bakhil, enggak jadi sedekah. Fa hadza talabbasa bi sifatin min sifatil munafiqin. Maka orang seperti ini dia telah dirasuki, telah dimasuki oleh salah satu sifat dari sifatnya orang-orang munafik. Allati dzakarahallahu fi hadhil ayat, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas. Thumma qala Syekhu al-aslu ats-tsani. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan landasan yang kedua. Kita sudah masuk ke landasan yang kedua. Min al-usuli thalathati allati tajibu 'ala al-'abdi ma'rifatuha. Landasan yang kedua dari 3 landasan yang wajib untuk diketahui oleh para hamba, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Landasan yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wal islamu, dan definisi Islam adalah huwa dinullahi alladzi ba'atsa bihi rusulahu min ladunna Nuhin sallallahu alaihi wasallam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu agama Islam adalah agama yang diutus dengannya, atau agama yang Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dengan membawa agama tersebut. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi Islam secara khusus. Waqala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman an Nuhin, tentang Nabi Nuh. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang berislam. Menunjukkan Nabi Nuh juga membawa agama Islam. Surat Yunus ayat 72. Wa qala ta'ala fi Ibrahim wa Yaqub alaihi wassalam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. In qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabb mereka mengatakan kepada mereka, berislamlah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Mereka mengatakan, aku berislam kepada Rabb semesta alam.
Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya dengan agama Islam. Ya baniya innallaha istafa lakumud dina. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan kepada kalian suatu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian matinya berada di atas agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 132. Wa qala al-hawariyuna atba'u Isa alaihissalam. Dan juga telah berkata kaum Hawariyun, yaitu kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan washhad bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam. Surat Ali Imran ayat 52. Wahwa ay Islam, dan Islam maknanya menurut Syekh Muhammad At-Tamimi yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, ay bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu bitauhid, yaitu dengan beribadah kepada Allah semata dan tidak menjadikan sekutu bagi Allah dalam tauhid. Wal inqiyadu lahu bitaati, dan taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Wa hadzal istislamu wal inqiyadu la budda ma'ahu minal bara'ati minasyirki wa ahlihi. Dan taat kepada Allah ini harus disertai juga dengan bara'ah, benci kepada kesyirikan dan juga kepada orangnya, orang yang melakukan kesyirikan. Wa hadhihi hiya haqiqatul islami alladhi huwa dinur rusuli kullihim. Inilah hakikat agama Islam yang merupakan agama seluruh rasul. Itu definisi Islam yang disebutkan di sini, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan membenci segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Ini definisi Islam. Orang yang melakukannya maka dialah orang Muslim. Dan inilah agama seluruh para nabi dan rasul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.